Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita pada kitab Membenahi Akidah, dan terakhir bahasan kita yakni membahas syirik yang ketiga, syirik dalam hal mencintai. Sekarang kita lanjutkan model syirik yang keempat, yakni syirik dalam ketaatan. Yang banyak orang mengira mereka perbuat sesuatu itu bukan bagian dari kesyirikan. Betul, boleh jadi tidak sampai kepada syirik akbar yang mengeluarkan hamba orang itu dari akidah. Akan tetapi jika terus menerus dilakukan, maka dia telah bertumpuk dengan dosa, dosa dan dosa. Untuk itu kita wajib mengetahui tentang macam syirik yang keempat ini, yakni syirik dalam ketaatan. InsyaAllah kita akan uraikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku sekalian, penulis menyebutkan surat At-Taubah ayat 31 berkaitan dengan dalil seseorang melakukan kesyirikan, yakni dalam mentaati, ketaatan kepada makhluk yang sesungguhnya tidak boleh ditaati jika makhluk itu melanggar ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yakni orang-orang ahli kitab, menjadikan para rahib-rahib mereka, yakni orang-orang yang diikuti dari kalangan mereka, orang-orang alimnya, rahib-rahibnya. Kemudian apa? Mereka diikuti sebagai apa? Sebagai panutan selain daripada Allah. Itulah orang Yahudi. Kemudian wal Masih ibn Maryam, juga orang-orang Nasara menjadikan Isa bin Masih putra Maryam sebagai salah satu panutan, bahkan dijadikan menjadi Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidaklah diperintah oleh Allah untuk ibadah kecuali hanya satu, menyembah Allah saja. Tidak boleh dengan menyekutukan dengan yang lain. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Saudaraku sekalian, apa kaitannya dengan syirik pada ketaatan? Apa kaitannya dengan syirik ketaatan? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Tai'i. Siapa Adi bin Hatim At-Tai'i? Adi bin Hatim At-Tai'i tadinya seorang Nasara, seorang ahli kitab yang alhamdulillah mendapatkan hidayah lalu memeluk Islam. Juga Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang mendapatkan hidayah kemudian memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan tentang syirik kepada ketaatan, membandingkan orang Yahudi yang mentaati rahib-rahib mereka, membandingkan orang-orang Nasara yang mentaati pendeta-pendeta mereka, dengan umat Islam yang mencintai ulama-ulama mereka, guru-guru mereka, pendahulu mereka, tapi tidak mencintai dengan cara yang hak. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Adi bin Hatim di saat itu, ketika Adi bin Hatim sesungguhnya ditanya oleh Rasulullah, ya Adi, apakah dahulu kamu menyekutukan Allah di saat kamu masih meyakini agamamu? Wahai Abdullah bin Salam, apakah kamu menyekutukan Allah di saat meyakini agamamu, Yahudi, demikian pula Nasara? Mereka menjawab, tidak. Aku tidak menyekutukan Allah, aku hanya menyembah Allah, Tuhannya semesta alam. Maka dia menjawab begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menyembah Allah, tidak menyembah mereka. Lalu Rasulullah bertanya, qala alaysa yuhilluna ma haramallah? Bukankah mereka, para rahib-rahib, para pendeta-pendeta telah menghalalkan dari yang diharamkan Allah? Fatuhillunahu, lalu kamu mengikuti mereka menghalalkan yang diharamkan Allah? Wa yuharrimuna ma ahalallah, dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Fatuharrimunahu, lalu kamu mengharamkannya juga? Qala, maka Adi bin Hatim menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Benar, kami menyembah Allah, tapi kami tetap mengikuti rahib kami. Kata rahib kami rahib ini telah mengharamkan yang halal, lalu diikutinya si rahib, bukan diikutinya ke kitab. Pendeta ini telah mengharamkan yang halal, lalu diikutinya pendeta, lalu tidak mengikuti kitab. Maka ketika ditanya, ya Adi bin Hatim, pendeta-pendeta kamu mengharamkan yang Allah halalkan. Betul, betul. Di dalam kitab Injil tidak diharamkan, tapi dihalalkan oleh mereka. Haram dalam kitab Injil, halal oleh pendeta. Halal dalam kitab Injil, haram oleh pendeta. Kamu mengikuti mana? Injil atau pendeta? Kami mengikuti pendeta. Itulah dia, syirik. Dia menyembah Allah. Jadi yang menyembah Bapak Ibu jemaah sekalian, bukan yang namanya menyembah itu sujud, ibadah, sholat, bukan. Termasuk dalam ketaatan. Yang lalu sudah kita bahas tentang kecintaan. Jika cinta kita kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah atau menandingi cintanya kepada Allah, itu bagian daripada syirik. Dalam hal ini taat. Rahib mengatakan, enggak apa-apa minum khamr, asal enggak sampai mabuk. Injil mengatakan haram. Tapi rahib mengatakan, enggak apa-apa asal enggak sampai mabuk. Umat Kristiani kira-kira tetap menghalalkan khamr enggak? Halal. Mereka kalau ada acara Natalan khamr kok yang dijadi minuman. Jadi apa yang terjadi? Mereka menyembah Allah tetapi mengikuti rahib. Apa-apa yang diperintahkan rahib, sami'na wa ata'na. Kira-kira maaf, ada nggak umat Islam begitu? Kata ustadznya pokoknya sami'na wa ata'na. Bagaimana kalau ternyata yang disampaikan ustadznya tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul? Apa bedanya dengan para rahib yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar lalu diikuti umatnya? Inilah yang Rasul sampaikan. Maka dikatakan ketika, bukankah kamu mengikuti pendapatnya para rahibmu? Bukankah kamu mengikuti pendapatnya pendeta-pendeta kamu? Sesuatu yang Allah larang tapi mereka kerjakan, sesuatu yang Allah perintah tapi mereka tinggalkan. Bukankah demikian? Benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para rahib. Itulah ibadah mereka kepada para pendeta. Bukan sujud menyembah mereka, tapi mentaati mereka. Contoh sederhana saudaraku sekalian. Di negara kita ada pembesar-pembesar atau ada para alim, orang-orang yang telah dinyatakan dinisbat sebagai seorang kiai, ulama dan seterusnya, menyuruh kepada kesyirikan. Mendatangi kubur, di sana ada barokah. Setelah Anda sholat, itu di sebelah masjid ada kuburan. Datangi, minta ke sana, tawasul, nanti dapat ijabah. Kira-kira dituruti atau ditolak? Di saat menturuti, apa namanya ini? Syirik dalam ketaatan. Ini contoh sederhana, saudaraku sekalian. Dan betapa banyak yang lainnya. Betapa banyak yang lainnya. Apa artinya kalau begitu? Tidak boleh ada yang ditaati kecuali hanya satu, Allah. Tapi kan ayat Al-Quran mengatakan seseorang boleh mentaati para pemimpin dari kalangan para ulama yang memimpin kita. Betul, asal ulamanya, para pemimpinnya mengikuti Allah dan Rasul. Maka Bapak Ibu, kalau kita periksa surat An-Nisa, surat 4 ayat 59, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tapi ketaatan kepada para pemimpin, para ulama itu tidak mutlak. Dari mana kita bisa mengetahui? Coba lihat. Atiullah, taatilah Allah. Perintah pertama adalah
atiullah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Lihat ketika yang nomor 3, ulil amri, pemimpin, pembesar. Itu pakai ada tatak wa atiu ulil amri minkum atau wa ulil amri minkum. Ada kata-kata atiunya tidak? Tidak ada. Menggunakan wawu ataf, penyambungan dari taat pada Allah dan Rasul. Lalu apa maknanya di sini? Apabila ulil amri itu tidak keluar dari aturan Allah dan Rasul, wajib ditaati. Tapi kalau ulil amrinya itu keluar dari ketaatan pada Allah dan Rasul, nggak boleh Anda taati. Karena yang mutlak ditaati cuma 2 di situ. Wa atiullah, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Maknanya adalah ulil amri yang wajib kamu taati adalah ulil amri yang mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ayat itu belum berhenti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru ada tanda waqaf di situ adalah ada tanda berhenti yang tidak boleh berhenti di sana, harus diselesaikan. Ada perintah di sana, fa in tanaza'tum fi syai'in. Maka apabila kamu ada perbedaan pendapat, ada perselisihan pendapat antara ulil amri ini dengan ulil amri ini dengan ulil amri, beda pendapat. Apa yang Allah inginkan di situ? Ikuti salah satu ulil amri atau kembali kepada Allah dan Rasul. Farudduhu ilallahi wa Rasul. Ketaatanmu tidak boleh lagi ke ulil amri, siapapun mereka, tapi kembalikan taatmu itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan taat itu kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang lebih baik. Berarti ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Dilihat apakah ulil amri itu mentaati Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau mentaati, taati, ikuti, kita tidak masuk syirik. Tapi kalau ulil amri tidak mentaati, tidak boleh kita mentaati. Kalau mentaati, Anda telah berlaku syirik. Syirik dalam apa ini? Ketaatan. Apabila perbuatan itu ternyata perbuatan dosa, maka Anda termasuk yang berbuat dosa. Karena ketaatan ini menyebabkan kesyirikan, meskipun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik ini tidak termasuk syirik akbar yang mengeluarkan akidah, tapi mengotori akidah. Mengotori akidah. Tetap saja, saya buatkan contoh ilustrasi. Ada orang terkena penyakit jantung, Pak. Ada orang terkena penyakit jantung. Terkadang penyakit jantung itu tidak mutlak totalitas penyakit jantung yang menyebabkan orang itu mati. Tapi ada penyakit yang bisa menyebabkan penyakit jantung. Contohnya apa, Pak? Adanya kebanyakan kolesterol. Adanya kebanyakan minyak, dari kolesterol, dari minyak, lemak, dan seterusnya. Akhirnya apa? Saluran-saluran darah menuju jantung mulai terhambat. Nanti lama-lama jadi apa, Pak? Kalau dibiarkan, Pak? Penyakit jantungnya parah. Seperti itulah orang tidak sampai kepada syirik yang akbar, yang mengeluarkan hambanya dari Islam. Tapi perbuatan-perbuatan ketaatan kepada para pembesar, kepada para pemimpin, kepada para ulama yang diikuti, ternyata mereka tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul, ditaati terus, numpuk-numpuk dosa. Lama-lama gimana, Pak? Dosa, dosa, dosa. Maka apabila dalam hal seperti ini tidak boleh mentaati kecuali cuma satu yang ditaati, Rasul. Kenapa sih harus mentaati Rasul? Orang yang mentaati Rasul sudah diklaim oleh Allah. Berarti dia taat kepada Allah. Maka taat kepada Rasul itu mutlak. Lihat surat An-Nisa. Masih surat yang sama. Ayat ke-80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Di situ klaim Allah jelas sekali, Bapak Ibu sekalian.
Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Berarti mutlak ketaatan pada Allah dan Rasul. Seperti yang tadi disebutkan di surat di ayat yang ke-59. Anda mentaati Allah berarti wajib mentaati Rasul. Anda mentaati Rasul berarti Anda telah mentaati Allah. Bagaimana kalau nggak taat sama Rasul? Wa man tawalla, berpaling dari Rasul, berpaling dari Allah dan Rasulnya. Allah cuma begini katakan, wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Aku tidak mengutus kamu hai Muhammad untuk mereka, untuk kita, untuk umat, untuk menjaga mereka. Rasul itu diutus oleh Allah bukan buat jagain kita, Pak. Menyampaikan kebenaran, basyiran, memberi kabar gembira, nadhiran, memberi kabar peringatan, dan nanti menjadi syahidan, saksi di yaumil akhir. Apakah yang kita perbuat itu mentaati Allah dan Rasul atau mentaati yang lain selain dari Allah dan Rasul? Maka saudara sekalian, kita perlu berhati-hati. Nabi SAW menafsirkan, mengangkat para ahli ilmu dan ahli-ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebetulnya para rahib orang Yahudi itu ahli ilmu, Pak. Pendeta-pendeta Nasrani itu ahli ilmu. Maaf, dahulu ya Pak ya. Berbeda dengan sekarang, ahli ilmu yang ilmunya tidak sesuai dengan, jelas tidak sesuai dengan kitab Injil, tidak sesuai dengan kitab Taurat, sudah dimanipulasi sedemikian. Ini kisah zaman dahulu, sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan ada aturan. Sebelum turunnya Nabi Muhammad, di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan adanya aturan-aturan. Dalam kitab Injil demikian, sudah dijelaskan nanti akan ada Al-Quran. Tapi begitu datang Al-Quran, datang Nabi Muhammad, mereka menolak karena hawa nafsu. Lalu caranya bagaimana? Tidak menolak mentah-mentah, tapi tetap mengikuti Allah dan mengikuti Tuhannya Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa. Tetapi pemahaman isi kitabnya sudah diselewengkan. Itu termasuk daripada bagian syirik dalam ketaatan. Maka kebanyakan dari mereka mengganti syariat-syariat Allah, mengganti aturan-aturan Allah. Di dalam kitab mereka ada perintah puasa, ada perintah dikhitan, ada perintah untuk membayar zakat, ada perintah untuk sholat dan seterusnya. Tapi mereka merubah tata cara ibadahnya itu sesuai dengan apa yang para rahibnya inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi perintah di ujung ayat dari surat At-Taubah, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Sesungguhnya tidaklah mereka diperintah untuk ibadah kecuali hanya kepada Allah yang Ahad, yang Esa, yang satu. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sucikan, apa yang mereka persekutukan. Kemudian penulis membuat suatu ilustrasi dengan ayat yang lain tentang ketaatan kepada mereka terhadap sesuatu yang diharamkan dan dihalalkan. Ketika orang Yahudi diharamkan oleh Allah, dilarang mencari ikan di laut pada hari Sabtu, apa yang terjadi caranya mereka? Rahib-rahib mereka mengajak, kita dilarang Allah melalui perintah jangan sampai mencari ikan pada hari Sabtu. Qadarullah, setiap hari Sabtu justru ikan banyak. Dari selain Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, terus sampai Jumat, ikannya sepi. Kalau dia melaut, kalau dia cari ikan, dapat rezeki cuma sedikit. Justru ketika hari Sabtu banyak. Gimana caranya Pak? Dia pasang jaring di hari Jumat. Kemudian apa? Biar di hari Sabtu ketangkep. Besok Ahad diambil. Curang atau curang Pak? Curang. Sama saja dia hanya hari Sabtu. Cuman bedanya gimana? Diakalin. Diakalin. Seperti itulah. Ketika Allah telah perintahkan kepada Rasulnya bahwasanya sesuatu yang haram itu haram. Bangkai haram, babi haram, diharamkan. Bagaimana caranya orang-orang Nasoro, pendeta Nasoro menghalalkan sesuatu yang haram? Bangkai dagingnya dibuang. Tapi ada lemak daging, diambil lemaknya, lalu dicairkan jadi minyak, minyaknya dijual. Halal apa haram Pak? Halal apa haram? Kenapa haram? Mereka mengatakan kami nggak makan lemak. Jadi menurut mereka yang diharamkan dari makanan itu dimakannya tok. Al-Baqarah 173, Allah perintahkan di sana,
Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah hanyalah bangkai, darah, babi dan segala sesuatu yang disembelih yang tidak diperuntukkan untuk Allah. Berarti bangkai haram dong, haram. Di situ mereka menggandeng dengan ayat 172. Di ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Apa artinya, Pak? Kalau dimakan harus yang baik, yang halal, yang haram nggak boleh. Bangkai tadi nggak dimakan, dagingnya dibuang, tapi lemaknya, minyaknya diambil. Kemudian gimana caranya? Diolah jadi minyak. Pak, zaman dulu penerangan tuh pakai apa sih, Pak? Jangankan zaman dulu, kita dulu di kampung yang sekarang usianya 60 tahun pasti pernah mengalami lampu templek, Pak. Kalau agak kaya sedikit ya petromak, Pak. Dari minyak kan, Pak? Baru tahun berapa, Pak, listrik masuk desa? Tahun-tahun 80-an barangkali. Itu pun masih banyak desa yang belum terkena. Intinya apa? Minyak itu jadi apa? Sarana untuk penerangan. Mereka menjual minyak dengan cara apa? Lemak tadi nggak dimakan, dicairkan jadi minyak, minyaknya dijual. Makan lemak nggak, Pak? Menurut mereka tidak, tapi kata Allah haram. Kenapa? Segala sesuatu yang haram dijual belikannya haram. Ketika mereka menjual yang haram, didapat duit, duitnya beli makanan halal. Berarti dari mana asalnya? Nah, bukankah betapa banyak sekarang seorang ulama memfatwakan halal, haram tanpa ilmu? Ada yang berani mengatakan riba itu halal loh, Pak. Ada yang berani mengatakan bank konvensional halal kok. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu sudah jelas-jelas bunga ditetapkan di depan. Anda nyimpan buang lalu dapat bunga. Memang bunga itu indah, Pak, menarik, tapi haram. Tapi apa? Ada umat Islam, kata ustaz saya halal kok. Bahkan ada ustaz yang membuat suatu aturan jelas-jelas itu hukum riba, tapi didukung menjadi halal, diikuti, silakan. Berarti yang mengikuti apa itu, Pak? Syirik dalam ketaatan. Ini sebuah perbandingan yang sangat luar biasa disampaikan oleh para ulama di saat menyebutkan tentang kesyirikan. Sebab maaf, di benak kita yang namanya syirik itu apa? Sihir, percaya sama dukun, hanya itu. Itu syirik. Nyembah kuburan, syirik. Punya jimat, syirik. Punya keris, syirik. Hanya itu. Apakah syirik hanya di situ? Dalam hal ketaatan, seseorang bisa berlaku syirik. Al-Baqarah 170, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini khusus untuk kita, Pak, orang beriman, Pak. Diingatkan oleh Allah. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, orang yang beriman, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u, mari ikuti ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Berarti Allah turunkan melalui siapa? Nabi Muhammad. Ikuti Al-Quran, As-Sunnah, ikuti Allah, ikuti Rasulullah, ikuti. Apa jawaban kebanyakan? Qalu, mereka menjawab, bal, bahkan, nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami tetap akan mengikuti apa-apa yang nenek moyang kami, orang tua kami telah mengerjakan. Maaf, bahasa sederhananya, dari sononya gitu kok. Masa sekarang tiba-tiba nggak boleh sih? Masa sekarang harus begini begitu? Kan dari dulu juga begitu. Apa kata Allah? Hayo sekarang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada yang Allah telah turunkan. Al-Quran, Al-Hadis, mari kembali. Jawaban mereka, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya akan mengikuti apa-apa yang telah diajarkan, yang telah diperbuat oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Apa sindiran Allah di ujung ayatnya? Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an. Bukan la ya'lamu, la ya'kilun, beda, Pak.
Kalau la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Kalau la yaqilun, mereka tidak menggunakan akalnya. Punya akal tapi nggak digunakan. Manut terus. Apa kita mau manut juga? Maaf, akan tetapi banyak dai yang sekarang menyampaikan kebenaran dengan hukum yang jelas. Apalagi kalau sudah katakan ini adalah bid'ah, bid'ah itu tertolak, pasti diserang, Pak. Itu mah gampang bid'ahin tuh. Udah celananya cingkrang, jenggotnya itu gampang bid'ahin orang. Emang cuman dia sendiri yang masuk surga. Loh, kami tidak membid'ahkan, kami sedang menyampaikan dalil. Ini bid'ah. Kalau Anda merasa itu terbid'ahkan, itu Anda cari ilmunya dong. Pakai akal Anda, cari ilmu untuk mengetahui benar atau tidak. Karena Allah katakan, apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Kamu ikuti juga? Ustadz, kalau gitu nuduh mereka nggak punya akal. Siapa yang menuduh? Allah yang sedang mengatakan. Kalau Anda punya akal, pakai akal Anda. Dan maaf, akal jangan dipakai dalam rangka ketundukan hawa nafsu. Tapi akal dipakai untuk mencari kebenaran. Setelah datang kebenaran, hawa nafsu ditinggalkan. Ikuti Allah. Wala yahtadun, mereka tidak mendapat hidayah. Kamu ikuti juga. Mereka tidak mengerti ilmunya karena akalnya tidak dipakai. Tidak, kamu ikuti juga. Berarti peringatan Allah, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita ikut-ikutan sesuatu yang kita sendiri belum tahu ilmunya. Berarti tiap umat Islam itu wajib belajar. Surat 17, surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah di dalam ayat tersebut? Apa Pak awal ayatnya Pak? Saya khilaf. Wala taqfu. Qaf di sana Pak. Betul. Takfu pakai kaf atau pakai qaf? Kalau kafa cukup, kalau qaf berhenti. Bapak kalau baca Quran ada tanda wakaf qaf. Itu apa artinya Pak? Berhenti, tapi berhentinya berhenti total mutlak atau berhenti untuk dilanjutkan. Apa maksudnya di situ? Terjemahannya biasanya begini, janganlah kamu mengikuti. Betul begitu Pak? Apa bahasa Arabnya mengikuti? Ittiba. Ittabi'u, kamu mengikuti. Tattabi'u, kalian mengikuti. Apakah di situ Allah gunakan kata-kata wala tattabi'u? Enggak. Wala taqfu. Apa maksudnya di sini takfu? Takfu, jangan kamu qaf gitu. Jangan kamu berhenti. Maksudnya begini, dapat omongan, enggak pakai periksa halal haram, enggak pakai periksa benar salah, enggak tahu ilmunya, wis pokoknya dia manut. Orang Jawa bilang maaf, manut bongkokan. Apa yang maksud kalau kita itu? Kalau maaf secara bahasa Indonesia, secara gaya bahasa itu seperti kerbau dicocok hidung. Apa itu maksudnya Pak? Kerbau itu sama tuannya nurut aja Pak, diapain Pak? Punya otak tapi tidak dipakai otaknya, nggak punya akal. Wis mau kemana coba kerbau? Yo digiring nurut, dimandiin masuk ke nurut, disuruh bajak sawah nurut, mau disembelih digiring juga nurut. Apa artinya? Mereka nurut apa kata tuannya. Umat Islam gak boleh nurut kata ustadz Pak. Bapak jangan ngomong, jangan pernah ngikuti kata Ustadz Ahmad Susilo dan kata ustadz yang lainnya semua. Jangan. Sebelum Anda bertanya tentang dalil yang disampaikan, ada gak ayatnya Pak? Ada gak hadisnya Pak? Dalil. Zaman sekarang ada orang jadi ustadz sekarang susah, harus hafal Quran, harus tahu dalil. Wong selalu ditanya dalilnya mana dalil. Wong kami dulu belajar sama kiai, kami nggak pernah nanya dalilnya mana kok. Kami mah manut aja sama kiai. Loh kok aneh Anda? Urusan dunia saja kita nggak berani ikut-ikutan. Ini urusan surga, urusan neraka. Saya buatkan contoh. Bapak-bapak, misalkan bapak-bapak baru punya anak nih, baru nikah, baru punya anak kecil. Banyak tawaran susu formula. Bapak kira-kira main ambil atau Bapak lihat dulu kandungannya? Biasa Bapak beli susu formula mahal.
Suatu ketika ada tawaran susu formula murah, tapi kualitasnya sama. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak, Pak? Kapan Bapak akan percaya bahwa ini kualitasnya bagus? Kalau sudah dibaca, kandungannya benar enggak? Bertanya kepada dokter ahlinya. Ini ada yang nawarin susu, biasanya sekaleng 200.000. Ini cuma 75.000, katanya kualitasnya sama nih. Bahkan lebih bagus, gimana dok? Oh iya benar ini. Bagus Pak, murah, Bapak beli. Bapak langsung percaya? Enggak, lihat dokter yang ngomong siapa ini. Iya enggak? Kalau dokternya cuman ya dokter-dokter praktek keliling, dokter yang masuk baru di puskesmas, ya dokter pemula. Tapi dokternya yang profesor, dokter yang sudah tahu bidangnya, Bapak yakin atau yakin banget Pak? Jika kita bertanya tentang urusan agama, tentang urusan akidah, tentang urusan syariat, jangan asal Anda bertanya kepada dokternya. Dokter itu siapa? Nggak usah cari kemana-mana. Yang menyampaikan bawa dalil apa enggak? Ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya? Itu Pak. Qala Allah, qala Rasul. Cuman jadi fobia. Maka ada sekarang namanya apa? Islamfobia. Pokoknya kalau Islam yang udah pakai dalil pasti garis keras deh. Seperti itu jadinya. Silahkan mereka menganggap garis keras. Bahkan orang yang tegak di atas sunnah sekarang itu dicibir Pak. Betul. Maaf ini. Pakai celana di atas mata kaki ini sedang mengikuti sunnah Rasul. Dia takut kena neraka. Sebab Rasul mengatakan yang di bawah mata kaki itu bisa terkena neraka. Masa zaman sekarang kayak kebanjiran cingkrang kayak gitu. Kenapa mesti menghina? Anda gampang membid'ahkan? Tidak membid'ahkan. Kami menyampaikan dalil. Disampaikan, diterima, monggo, ndak apa-apa. Karena Allah mengatakan di situ, jika sampai kepadamu suatu berita apapun berkaitan urusan agamamu, berkaitan urusan bekal akhiratmu, untuk menentukan surga atau nerakamu, jangan cuman manut. Kata Ustadz Anu, berhenti di sana, ambil, telan. Jangan. Maka ayatnya, wala taqfu, jangan kamu berhenti di sana. Diterima begitu saja lalu diikuti tanpa cross check. Zaman sekarang Pak, yang bikin perselisihan, bikin pertengkaran, bikin perpecahan itu apa Pak? Berita hoax. Iya Pak, hoax ya Pak ya. Berita hoax itu apa sih Pak? Berita yang belum tentu benarnya. Tapi maaf, banyak gak orang percaya begitu saja Pak? Percaya. Kenapa? Sekarang itu ya ada kubu-kubuan. Kalau kubu yang membela, wis pokoknya berita kayak apapun asal membela dia, mau baik, mau buruk, mau benar, mau salah, ya benar membela udah. Tapi kalau kubu yang menentang, wis pokoknya benar kayak apapun dia, salah aja udah. Ini terjadi loh pada negara kita Pak. Artinya suka nggak suka, tidak objektif tapi subjektif siapa dia. Akhirnya berita kalau tentang dia, mendukung dia, ya sudah dia pokoknya. Berita isinya tidak mendukung, ya sudah diserang balik. Maka maaf di dunia kita ada istilah kan Pak? Apa istilahnya Pak? Buzzer lah, kadrun lah. Kenapa mesti pakai istilah itu? Janganlah. Jangan ikut-ikutan Pak kita, tanggung jawab di hadapan Allah. Ingat kata Allah, innas sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, hati nuranimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka termasuk syirik dalam ketaatan disebutkan oleh penulis. Termasuk syirik dalam perkara ini adalah taklid kepada para ulama fikih yang berpendapat mereka menyelisih dalil-dalil. Ternyata ulama fikih menyelisih dalil tapi diikuti. Maaf, saya bukan berdebat tapi sedang beradu argumen. Gak sampai debat, ketika sudah mau debat saya mundur. Ada seseorang mempertahankan, maaf ini, Bapak kalau beli Al-Quran di tertentu, mushaf Al-Quran tertentu, itu dikasih sisipan, ada zikir namanya zikir Al-Maksurat. Pernah dapat Pak? Yang nyusun adalah ulama besar Hasan Al-Banna. Pernah membaca Pak?
Itu zikirnya panjang banget. Banyak ditambahin ayat-ayat Al-Quran. Betul, banyak tambahan ayat Al-Quran. Hadis-hadisnya juga ada yang ditambahkan. Dan itu oleh Hasan al-Banna dijadikan zikir ma'thurat, yakni zikir ma'thur, yang sudah sampai, yang sudah tersambung, yang telah jelas. Betul ayat Al-Quran. Dijadikan menjadi zikir pagi dan petang. Nah, di dalam zikir itu, kalau beliau menulis tentang hadis, zikir lafaz ini, hadis riwayat anu ada. Tapi ketika yang beliau sampaikan itu enggak ada hadisnya, enggak ditulis. Tapi memang yang menarik ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya banyak sekali zikirnya. Rasul mencontohkan dalam hadis yang sahih, yang mutawatir, zikir pagi itu cukup mulai dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali cukup. Hasan al-Banna menulis Al-Baqarah 1 sampai 5. Terus baca lagi 6 sampai 8. Kemudian 6 sampai 7. Baca lagi 8 sampai 20. Lalu baca lagi ayat kursi, tambahin ayat sebelumnya 204, 254. Tambahin lagi setelah ayat kursi 255, 256, 257. Gandeng sekaligus. Tambahin lagi ayat Al-Quran Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Tambahkan lagi Ali Imran 190 sampai 200. Jadi banyak ayatnya dan semuanya ayat. Maaf, bagus nggak ayat Al-Quran? Bagus. Tapi ketika beliau menulis itu seakan-akan menjadi zikir yang harus kita baca rutin, kira-kira menyelisihi Rasul enggak? Iya. Jelas dong. Mana yang terbaik, Pak? Ikutin Rasul atau Hasan al-Banna? Jelas. Apakah dengan saya tidak mengikuti Hasan al-Banna berarti saya melecehkan Hasan al-Banna? Enggak. Saya tidak mengikuti pendapat beliau karena pendapat beliau tidak menyelisih Rasul. Saat itu saya dikatakan oleh lawan argumen saya, Bapak tuh baru berapa sih umur Bapak? Baru belajar kemarin, baru dakwah kemarin. Udah gampang melecehkan ulama. Itu ulama besar loh Pak. Bapak berani melecehkan. Yang melecehkan siapa? Itu tadi Anda katakan. Yang disampaikan al-Banna itu tidak benar. Saya tidak mengatakan tidak benar. Benar semuanya dengan dalil. Ada ayat Al-Qur'annya, tapi untuk zikir pagi petang Rasul nggak nyuruh seperti ini. Rasul lebih singkat lagi. Mau mana Anda ikuti, Rasul atau Hasan al-Banna? Ya Rasul, ya sudah kalau begitu. Anda mau zikir yang lain, baca Quran itu bagus, tapi ini berkaitan dengan ibadah. Tapi Pak dia kan ulama besar, masa sih salah? Bukan masa sih salah, tapi ini dalam ibadah tertentu. Tapi menurut saya, gini saja. Ini sudah debat. Rasul mengatakan, aku menjamin surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Meskipun dia di atas kebenaran. Kalau kita mau debat dengan dalil, mari. Yuk sama-sama berargumen dengan ayat, dengan hadis. Saya sampaikan dalil, saya sampaikan hadis. Anda dari tadi cuman tapikan. Kalau gitu, daripada nanti malah ribut, yuk kita akhiri. Salaman, jazakallah khairan, assalamualaikum. Beres. Apa artinya di sini? Umat Islam wajib tahu apakah yang akan diamalkan itu Anda mentaati Allah dan Rasul atau mentaati ulama. Kalau ulamanya itu mentaati Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ulamanya itu tidak sampai kepada ketaatan Allah dan Rasul, tidak ada kewajiban sedikit pun. Kenapa? Karena mentaati Allah dan Rasul itu mutlak. Sementara mentaati ulama tidak. Dalam hal hukum pun demikian. Maaf Pak. Hukum Allah kira-kira di dalam Al-Quran sudah jelas apa tidak? Jelas atau jelas sekali Pak? Kalau ada hukum, wajib nggak diikuti Pak? Lihat surat 24. Di sini penulis menyebutkan surat 24, surat An-Nur. Kita mulai dari ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Quran ini satu surat. Quran itu disebut apa Pak? Surah. Karena kalau itu tamar butoh, kalau dibacanya berhenti ya surah.
Kalau dibacanya disambung, surat, suratun, surah. Makanya tiap kita baca Quran kan, surat sekian, ayat sekian, surat. Buka surat, begitu kan Pak? Surat itu apa sih Pak? Bapak pernah nggak terima surat dari orang yang Bapak cintai? Pernah? Pernah lah, masa lalu. Masih disimpan nggak suratnya Pak? Biasanya kalau wanita suka nyimpan surat masa lalu dari yang dicintainya. Maaf, Bapak dapat surat dari orang yang dicintai. Dipegang, dibaca, dinikmati, disimpan atau digeletakin. Coba kira-kira. Tapi kalau Bapak dapat surat, isinya bagus, rayuan mantep. Tapi yang ngirimin surat, saya gak pernah perhatian sama dia. Diterima gak Pak? Bek, di depannya dia dibuang di tempat sampah. Maaf, Bapak cinta sama Allah enggak? Loh kok jawabannya abang ini? Cinta sama Allah enggak? Cinta, alhamdulillah. Allah ngirim surat Bapak kepada kita Pak. Apa suratnya Allah Pak? Ini Al-Quran. Sudah diapain Pak? Sudah diapain Al-Quran itu Pak? Jangan-jangan cuma dipajang. Dulu Pak, jadi mahar Pak. Sampai sekarang maharnya masih utuh Pak. Masih terbungkus rapi. Anda gak pernah baca dong. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Allah turunkan dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya bayyinat, jelas, terang, nyata. Cek urang sudah mah eces pisan. Ada semuanya. Wa faradnaha, maka difardukan, diwajibkan menjalankan seluruh hukum-hukumnya. Makanya supaya hukum itu dijalankan dengan baik, anzalna fiha ayatin bayyinat. Ayat-ayat tentang hukum itu jelas. Supaya apa? La'allahum, supaya mereka tadakkarun, mengingat, menjadi zikir bahwa inilah Quran hukum. Maaf, dalam Al-Quran hukum mencuri diapain Pak? Potong Pak. Hukum berzina diapain Pak? Cambuk 100 kali kalau masih perjaka atau masih gadis. Kalau sudah pernah menikah, rajam. Betul begitu? Ada orang bersumpah palsu diapain Pak? Cambuk 80 kali. Maaf, berlaku nggak hukum Allah di sini? Dibuat undang-undang, hukumnya hukum buatan manusia atau hukum Allah? Wajib nggak kita ikuti undang-undang mereka? Nggak wajib Pak. Tapi kalau kita nggak menjalankan hukum undang-undang di sini gimana? Contoh, ada warga dari galaksi sini, qadarullah berzina, masih gadis. Lalu kita rame-rame, cambuk 100 kali, dipertontonkan di hadapan orang. Siapa yang akan dihukum penjara? Yang menegakkan hukum Allah atau yang melanggar hukum Allah? Tapi ini terjadi pada negara kita. Ya bagaimana kita rakyat kok? Siapa yang paling bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Para pembuat undang-undang. Kalau ternyata ada orang Islam kok manut dengan undang-undangnya mereka, berarti syirik dalam. Lalu gimana dong Ustaz? Kalau gitu kita tidak, serahkan kepada penguasa. Pak, orang ini zina. Menurut Islam begini. Oh, kami bukan negara Islam. Hukum kami kalau orang itu zina, kami akan perkarakan. Nanti ada delik undang-undangnya, undang-undang sekian, dipenjarakan dan seterusnya. Monggo. Yang membuat itu siapa? Mereka. Apakah saya tidak mentaati demi Allah. Saya menentang hukum yang dilakukan pemerintah. Tapi saya tidak punya daya. Saya hanya menyampaikan pemerintah yang punya kekuasaan. Silahkan ada tetapkan hukum selain hukum Allah. Kami tidak ikut bertanggung jawab. Beres. Satu-satunya daerah yang mau menetapkan hukum Islam seperti itu di mana Pak? Nanggro Aceh Darussalam. Sampai sekarang gak pernah disetujui. Tapi mereka sendiri di dalam undang-undang wilayahnya Aceh ada. Tapi karena dilarang oleh pemerintah, nggak sesuai hak azazi, akhirnya cara menghukumnya kayak main-main. Ya kan? Ada wanita nggak pakai pakaian yang syar'i, pakainya jin, ditangkap kemudian dinasehati keluar harus tutup rapat. Dilarang oleh pemerintah pusat. Itu melanggar hak asasi manusia.
Ada wanita yang berzina dengan laki-laki, dicambuk, cuman cambuknya asal cambuk sih Pak. Cuman itu minimal ingin menegakkan. Karena kalau sungguh-sungguh mereka yang akan dihukum, maka orang-orang yang mengikuti hukum manusia yang telah mengabaikan hukum Allah, namanya apa ini? Syirik dalam hal ketaatan. Apakah kemudian hukum manusia lebih baik? Apa sih resiko orang yang tidak mau mengikuti hukum Allah? Coba Pak, ini ada sebuah rangkaian sangat indah dan ini menjadi peringatan yang sangat jelas. Lihat surat 5, surat Al-Maidah ayat 47. Apa yang Allah perintahkan? Waliyahkum, dan hendaklah mereka memutuskan suatu hukum. Yakni apa? Ahlul Injil bima anzalallahu fi. Para pemilik Injil, yakni orang Nasara, kalau betul-betul dia taat pada Allah, turunkan hukum berdasarkan kitab Injil. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Yang enggak menentukan hukum sesuai dengan hukum Allah, mereka fasik. Ini jelas-jelas ayat ini turun sebagai kritikan kenapa orang-orang Nasrani di saat telah adanya Al-Quran, kalau memang dia betul-betul tahu di dalam kitab Injil, kenapa nggak ngikutin Injil? Kalau ngikutin Injil, berarti Anda wajib mentaati Allah, mentaati Al-Quran, mentaati Rasul. Tapi mereka tidak menghukumkan itu, jadi biarkan. Yang lebih panjangnya lagi di ayat berikutnya, Allah katakan di ayat yang ke-48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kitab kepadamu ya Muhammad dengan membawa kebenaran. Kitab apa itu? Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayh. Kitab Al-Quran itu telah membenarkan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Jadi dengan adanya Al-Quran itu semuanya sudah komplit Pak. Gak perlu lagi Zabur, gak perlu lagi Taurat, gak perlu lagi Injil, gak perlu lagi suhuf Ibrahim. Ustadz, bukannya kita wajib beriman kepada kitab? Wajib beriman, tapi cukuplah kita pelajari hukum yang ada dalam Quran. Gak perlu lagi kita belajar Injil. Cukuplah Al-Quran. Allah sudah katakan musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan apa-apa yang telah Allah turunkan sebelumnya, yaitu apa? Minal kitab wal muhaiminan alaihi, dan sebagai kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Allah loh yang menjaga Pak. Jadi semua syariat yang ada di dalam kitab sebelumnya dijaga oleh Allah, diterapkan lagi dalam Al-Quran. Cuman syariat tata cara ibadahnya tiap nabi berbeda-beda, tapi hukum sudah sempurna. Apa yang Allah perintahkan kemudian di situ? Diperintahkan untuk apa? Fahkum bainahum bima anzalallah. Tetapkanlah hukum di antara sesama mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'uhum amma ja'aka minal haqq. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu yang hak, yang benar, yaitu Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat telah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Ada apa itu? Syir'atan, syariat, aturan dalam ibadah. Minhaja, jalan yang lurus untuk menempuh kebenaran. Manhaj kita itu apa Pak? Al-Quran, sunnah. Apa yang kita ikuti Pak? Syariat yang ada di dalamnya, ikuti. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki kamu, hai umat Islam, jadi umat yang satu, taat semuanya. Tapi apa yang terjadi? Walakin liyabluwakum fima atakum wastabiqul khairat. Tapi Allah hendak menguji kamu dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Mau enggak kita kembali kepada Allah dan Rasul dari nikmat yang telah Allah berikan? Allah cuma minta satu di ujung ayatnya, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam hal kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah kalian semua nanti dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti di yaumil akhir, apa yang kalian perselisihkan di dunia ini pasti diberitakan. Nanti Allah tunjukkan siapa yang hak, siapa yang batil Pak. Sepanjang kita mengikuti hukum Allah, insya Allah timbul pertanyaan, gimana Ustadz kalau hukum Allah diabaikan? Pak, Allah berjanji Pak, sepanjang hukum Allah diabaikan, maka musibah tidak pernah akan berhenti. Sepanjang hukum Allah diabaikan, musibah tidak pernah akan
Maaf, Allah yang mengancam ini Pak. Dan kita bisa saksikan. Lihat ayat 49. Surat yang sama, surat Al-Ma'idah ke ayat 49-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu menetapkan hukum. Apapun permasalahan hukum. Itu telah ada dalam Al-Quran. Ikuti yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran itu. Ikuti hukum berdasarkan hukum Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang ingin keluar dari hukum Allah. Wahdharhum, dan tinggalkanlah mereka. Ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Supaya apa? Jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap hukum yang telah Allah turunkan kepada kamu. Jangan ikuti mereka. Nanti kamu terperdaya. Ikuti hukum Allah. Tapi kita tidak punya kekuasaan. Sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Silahkan para pemimpin menetapkan hukum selain hukum Allah dan Rasul. Silahkan ikut tanggung jawab mereka. Saya tidak punya kemampuan. Berdoa kepada Allah. Bukankah cara menolak suatu kejahatan dengan 3 cara? Mampu punya kekuasaan, pakai kekuasaan. Mampunya hanya pakai lisan, pakai dalil, pakai nasihat, pakai nasihat. Gak mampu, selemahnya iman, pakai apa Pak? Hati, doa. Lihat Bapak Ibu, ujung ayatnya apa kata Allah? Apa ancamannya? Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling dari hukum Allah, mentaati hukum manusia. Apa kata Allah? Fa'lam, maka ketahuilah annama yuridullah an ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah, jika kamu berpaling dari hukum Allah, Allah menghendaki kamu akan senantiasa, mereka akan senantiasa ditimpakan musibah disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Apa itu dosanya Pak? Gak mengikuti hukum, gak mentaati Allah. Ada risiko di situ Pak. Ditimpakan musibah, ditimpakan fitnah. Kalau ternyata tidak diterjakan di dunia, gak ada adab. Ada yang lebih ngeri nanti di yaumil akhir. Allah cuma beritakan ujung ayatnya, wa inna katsiran minan nas la fasiqun. Tapi memang kebanyakan manusia fasik. Ibu, bapak jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Berarti mari, agar kita tidak sampai kepada syirik pada ketaatan, yang wajib kita taati hanya Allah dan Rasulnya. Terutama ketaatan kepada Rasul kita. Mari, apapun yang Rasul sampaikan di dalam hadis, kalau itu sahih, kita amalkan. Meskipun berat, kita perjuangkan. Kalau toh itu ternyata kita nggak mampu, semoga Allah memaafkan. Tapi jangan menganggap remeh apa-apa yang diperintahkan oleh Roh. Karena apa? Seruan Allah dan seruan Rasul itu beda dengan seruan kita. Saya tutup dengan satu ayat Pak. Lalu kita, kalau memang ada tanya jawab, nanti saya berikan kesempatan tanya jawab. Karena di sini penulis menyebutkan surat An-Nur, surat 24 ayat 63. Surat An-Nur, surat 24 ayat 63. Coba kita perhatikan baik-baik. Surat An-Nur, surat 24 ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. La taj'alu, jangan kamu jadikan du'a ar-rasul bainakum, seruan, panggilan atau aturan Rasul di antara kamu, kadu'a ba'dikum ba'dha, sama seperti seruan perintah sesama kamu dengan yang lain. Jangan kamu jadikan seruan Rasul kepada kamu seperti kamu anggap antara seruan antara sesama kamu dengan kamu. Saya gunakan bahasa sederhana begini. Andai kata saya haus Pak, gak ada minuman di depan saya. Qadarullah maaf, di depan Bapak ada minuman. Milik Bapak dan belum disentuh. Saya katakan sama Bapak, Pak, boleh saya minta air Bapak? Tolong bawakan ke sini. Saya nyuruh sama Bapak. Kira-kira Bapak lakukan gak Pak? Kira-kira Bapak lakukan gak? Lakukan. Kenapa? Mau menghormati Ustadz. Kalau yang nyuruh bukan Ustadz Pak. Siapa lu, enak aja beli sendiri dong. Maaf kan? Berarti karena maaf saya dianggap sebagai Ustadz, Bapak menghormati saya. Pertanyaannya, Bapak wajib gak menjalankan itu? Enggak ada kewajiban. Bapak menjalankan, maaf ya Pak Ustadz nanti beli sendiri. Enggak dosa Pak. Cuman adabnya yang enggak baik itu aja loh Pak. Enggak dosa. Kenapa? Lo yang nyuruh Ustadz kok. Sekarang,
Bapak orang tua nyuruh anak, nak belikan bapak air minum. Ah, bapak lagi belajar, bapak beli aja sendiri. Dosa nggak tuh si anak? Kenapa jadi dosa? Yang nyuruh sudah, sekarang yang nyuruh Rasul. Bukti Anda cinta kepada Allah dan Rasul, kalau kita disuruh Rasul harus bagaimana? Cinta kita kepada semua kita tinggalkan, kecuali cuma dua. Rasul nyuruh, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kebanyakan dikit-dikit sunnah Rasul, dikit-dikit sunnah Rasul. Mana sih? Kok aneh ada orang Islam ngomong begitu? Karena dia mentaati bukannya Allah dan Rasul, tapi mentaati manusia. Itu syirik dalam ketaatan. Coba perhatikan ayat ini. Panggilan Rasul kepada kamu, aturan Rasul kepada kamu, itu jangan kamu samakan antara sesama kamu. Beda jauh, Pak. Rasul itu langsung diperintah oleh Allah. Jadi kalau ada perintah dari sesama manusia, nggak ada kewajiban kita mentaati. Tapi ketika ada hierarki, Anda jadi wajib. Seperti orang tua, anak pada orang tua, bawahan kepada atasan. Tapi kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Lalu bagaimana kalau ada orang diperintah Rasul, lalu dia meninggalkan? Rasulnya nggak tahu pas sudah wafat. Orang lain juga tidak tahu. Tapi Allah katakan, qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah tahu orang-orang yang diantara kamu meninggalkan perintah Rasulnya, berlindung kepada orang lain, berlindung kepada saudaranya, berlindung kepada gurunya, berlindung kepada ulamanya. Tahu Allah, Pak. Rasulnya sih wafat, tapi nanti jadi saksi di yaumil akhir. Apa ancaman Allah bagi orang yang suka meninggalkan sunnah Rasulnya? Fal yahzaril ladzina, maka hendaklah takut orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, menyelisihi perintah Rasulnya. Perintah Rasul diselisihi. Enggak mudah loh, Pak. Ini enggak ringan loh, Pak. Hendaklah mereka takut apabila Rasul sudah perintahkan tapi diselisihi sunnah Rasul, akan kenapa? Antusibahum fitnah. Anda ditimpa musibah, ditimpa fitnah kehidupan dunia. Ah, saya aman-aman aja, saya nggak pernah ngikutin sunnah Rasul, nggak apa-apa. Saya mah kata guru saya aja lah, udah. Zaman sekarang susah-susah amat itu. Beragama itu nggak usah terlalu ngoyo, yang biasa-biasa aja lah. Ini Anda untuk dunia nggak pernah ngomong begitu. Kenapa untuk surga Anda hanya berkata demikian? Apa ancamannya kalau nggak kena musibah di dunia? Ini yang paling ngeri di akhirat. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang sangat. Jadi kalau orang menyekutukan Allah dengan mencintai, mengikuti orang lebih diikuti daripada Allah dan Rasul, ada resiko terkena fitnah di dunia. Kalau toh nggak kena fitnah di dunia, dapat azab yang sangat pedih. Apa itu, Pak? Neraka. Jadi apa risikonya orang yang melakukan syirik, yang mengikuti yang bukan Allah dan Rasulnya, yang mengikuti pengikut-pengikut, yang mengikuti orang-orang yang diikutinya tanpa dalil? Ada resiko terkena fitnah atau terkena azab. Maka saudaraku sekalian, berhati-hatilah dalam syirik ketaatan. Itu sangat lembut. Boleh jadi banyak umat Islam yang tidak mengetahui. Semoga dengan uraian ini kita mampu untuk meninggalkan syirik dalam hal ketaatan. Tidak ada yang wajib kita taati kecuali dua, Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan Rasulnya. Yang salah tentu dari kami yang menyampaikan. Dan kita semua yang penuh khilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan. Oh, tutup aja. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktu syuruk kita sudahi, kita akhiri. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.